Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dimas Galuh Nugraha, saya mahasiswa Bina Dharma. Saya kelas SI 51. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang menjadi UTS saya. Saya mempresentasikan ini bertujuan untuk memenuhi UAS yang sudah ditetapkan oleh Ibu dosen. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Ibu dosen. Terima kasih karena sudah menyediakan waktu yang cukup panjang untuk kami mengerjakan presentasi yang kami kerjakan sekarang ini. Baiklah, langsung masuk saja ke ini ya, ke bagian presentasi dari ini kita, dari jurnal kita. Nah, jurnal dari UTS IT Security saya adalah memiliki judul Kasus Cybercrime Ransomware WannaCry pada tahun 2017. Nah, berikut adalah nama saya dan program name saya dan program studi saya. Langsung saja kita masuk ya. Pertama-tama saya di sini meletakkan abstrak. Memang sifat dari abstrak di sini tidak bersifat wajib. Abstrak di sini bersifat boleh ada dan boleh tidak. Tapi di sini saya memutuskan untuk mengadakan saja abstrak dari sini. Isi dari abstrak saya ini adalah mengenai perkembangan teknologi dewasa ini sangat pesat. Nah, saat ini sangat pesat. Hal ini dapat ditandai dengan perkembangan penggunaan internet yang sekarang menjadi kebutuhan hampir setiap individu. Internet pada saat ini memainkan peran yang sangat penting bagi kehidupan dengan pertumbuhan yang sangat cepat. Hal ini juga harus diikuti dengan peningkatan kewaspadaan terhadap keamanan kita menggunakan internet bisa menjadi sasaran empuk bagi pelaku cybercrime atau kejahatan cyber, kejahatan kriminal ya. WannaCry dan Eternal Blue adalah salah satu ancaman cybercrime yang amat berbahaya karena dapat merugikan kita dalam berbagai aspek. Terbukti ya, emang WannaCry dan Eternal Blue ini sangat berbahaya. Buktinya pada Mei tahun 2017 lalu terjadi serangan perangkat pemeras WannaCry dengan skala yang sangat-sangat besar yang menyerang lebih dari 75.000 komputer di 99 negara yang menuntut pembayaran tebusan dalam 20 bahasa. Nah, jadi di sini ada virus WannaCry yang beredar cukup luas ya pada saat itu sampai ke 99 negara dan lebih dari 75.000 komputer. Ya, belum tahu persisnya ada berapa, cuman kasusnya itu sangat-sangat besar. Dan dia itu minta pembayaran tebusan. Kalau ditebus akan dilepas virus WannaCry-nya itu. Tapi itu juga ada di dalam 20 bahasa. Itu sangat booming pada tahun 2017 itu. Langsung masuk saja ke bagian pendahuluan ya. Pendahuluan. Sekarang ini penggunaan internet sangat berkembang pesat, hampir digunakan oleh setiap individu. Begitupun penyerangan cybercrime yang semakin banyak dan semakin bervariasi. Dampak yang ditimbulkan oleh pelaku cybercrime ini pun bervariasi, seperti pencurian informasi pribadi, penembusan pengaksesan yang dibatasi, kerusakan reputasi, hingga kerugian finansial. Jadi ada banyak kerugian-kerugian yang bisa kita rasakan apabila terserang virus atau terserang oleh pelaku cybercrime ini. Penyerangan cybercrime ini bisa juga berupa malware. Malware merupakan sebuah perangkat lunak atau software berbahaya. Berdasarkan tingkat ancaman dan cara para pelaku cybercrime melakukan penyerangan melalui malware, ada di malware ini dibagi menjadi beberapa jenis. Nah, salah satu yang kita bahas ini adalah ransomware. Kembali ke malware tadi. Malware ini dapat masuk ke komputer melalui internet. Kegiatan sehari-hari kita di internet dapat membuat kita tanpa sadar dimasuki oleh malware. Jadi masuknya malware ini bisa melalui internet dan kita itu tidak tahu persisnya apakah malware itu masuk ataupun tidak. Secara tidak sadar mungkin ada malware yang sudah masuk ke dalam perangkat kita. Saya juga tidak tahu. Lanjut, kegiatan mendownload sesuatu dari internet juga email atau juga program yang terinfeksi itu juga bisa menyebabkan masuknya malware ke dalam perangkat kita. Secara umum, penyebab masuknya malware ke komputer adalah mendownload software. Nah, software yang mungkin beredar di internet ini mengandung malware.
Malware itu dapat menyebabkan apa? Malware dapat menyebabkan kerusakan komputer dan dapat menyebabkan pencurian data dan informasi pribadi. Jadi sangat berbahaya apabila malware itu masuk ke dalam perangkat kita ya. Malware ini mencakup Trojan horse, worm, virus, spyware, and ransomware, dan lain-lain. Salah satu malware yang paling berbahaya adalah ransomware. Apa itu ransomware? Ransomware merupakan jenis malware yang mengenkripsi data pengguna atau memblokir data korban dan menuntut bayaran tembusan kepada korban tersebut dalam jangka waktu tertentu. Jadi yang seperti saya jelaskan tadi, ransomware itu membatasi, itu mengenkripsi data pengguna, ya memblokir lah data pengguna si korban tadi dan meminta bayaran tebusan dan diberi batas waktu. Nah, yang membedakan antara ransomware dan malware adalah ransomware melakukan tindakan cybercrime dengan eksplisit atau terang-terangan, sementara malware melakukan cybercrime dengan cara tertutup dan berusaha untuk tidak diketahui oleh korbannya. Seperti yang kita jelaskan tadi ya, kalau malware tadi itu menyerang perangkat kita itu tanpa kita sadari. Jadi tanda masuk atau tidaknya malware itu kita juga tidak tahu apakah sudah masuk atau tidak. Sementara ransomware tadi melakukan tindakan cybercrime dengan eksplisit. Ya, contohnya yang tadi itu terjadi menginskripsi data pengguna atau data korban tadi dan meminta bayaran. Jadi secara terang-terangan ya, menyerang setiap korbannya. Salah satu program ransomware yang berbahaya adalah WannaCry. Nah, masuk WannaCry. WannaCry di sini dikenal juga dengan sebutan Wanna Decryptor. Makanya disebut WannaCry ya. Dari 3 huruf tengah Decryptor ini. Merupakan malware yang menargetkan korban dengan sistem operasi Microsoft Windows yang dapat menginskripsi atau mengunci semua data pada sistem komputer dan membiarkan 2 file untuk korban, di mana file itu berisi instruksi yang harus dilakukan setelahnya. Nah, ya, 2 file yang disediakan itu ya instruksi untuk nah ini ketika program dibuka, pelaku memberitahu ke korban bahwa komputer korban sudah dienkripsi dan pelaku minta uang tebusan dengan ancaman file korban akan dihapus. Pada saat itu pelaku minta pembayaran melalui Bitcoin. Bitcoin itu mata uang yang ini ya baru ya bisa dibilang mata uang berupa online begitu ya. Pelaku bahkan mengirimkan langkah-langkah untuk melakukan pembayaran melalui Bitcoin tersebut. Nah, 2 file itu tadi ya itu langkah-langkah untuk membayar Bitcoin tadi. Pada bulan Mei tahun 2017 lalu terjadi serangan ransomware WannaCry berskala yang sangat besar yang menghebohkan dunia, di mana penyerangan cyber ini menyerang 75.000 komputer di 99 negara termasuk Indonesia. Kita juga terserang oleh virus ransomware WannaCry ini ya. WannaCry dapat masuk dan merusak komputer melalui internet. Di Indonesia sendiri, dari laporan yang diterima oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Kemkominfo, yang terkena dampak penyerangan cyber ransomware WannaCry ini adalah Rumah Sakit Darmis di Jakarta. Ini salah satu yang terkena serangan virus ransomware WannaCry di Indonesia. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Samuel A. Pangherapan mengatakan bahwa serangan cyber ini bersifat tersebar dan masif, serta menyerang critical resource atau sumber daya yang sangat penting. Maka serangan ini bisa dikategorikan sebagai teroris cyber. Ya, karena sangat berbahaya apabila data-data tersebut dienkripsi oleh pelaku cybercrime ini. Kita masuk ke bagian B, bab kedua, yaitu pembahasan. Apa sih motif dari pelaku kasus ransomware WannaCry yang kita bahas ini? Dari pendahuluan di atas dapat disimpulkan motif pelaku menyerang sekitar lebih kurang 75.000 komputer di 99 negara, termasuk negara kita di Indonesia ini, adalah demi meraup keuntungan pribadi. Jadi bisa dibilang pelaku ini menyandra data-data dari suatu jaringan sistem komputer untuk meminta tebusan ke pemilik data. Ya, menyandra bisa dibilang ya data-data tadi disandra oleh pelaku dan akan dilepaskan apabila korban mengirimkan uang Bitcoin tadi sesuai dengan nominal yang diberikan oleh pelaku. Seperti yang diketahui, jika komputer telah terserang malware ini,
maka jaringan korban terkunci dan korban hanya memiliki petunjuk untuk melakukan pembayaran uang tebusan. Jadi korban tidak bisa melakukan apa-apa lagi di komputernya, itu hanya bisa muncul untuk pembayaran tebusan tadi. Pelaku tentunya cukup cerdik dengan tidak hanya meminta tebusan saja. Pelaku memberi waktu korban agar membayar uang tebusan sesegera mungkin atau tarif akan naik. Atau juga data-data itu akan dihapus apabila tidak dilakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh pelaku cybercrime. WannaCry memberi waktu 3 hari. Apabila dalam 3 hari belum bayar, maka harga tebusan akan naik 2 kali lipat. Nah, yang saya katakan tadi, bahkan jika lewat dari 1 minggu, maka data yang disandra akan dihapus secara permanen. Jadi memang bisa dibilang penyanderaan data ya. Meskipun begitu, bukan berarti jika korban menuruti permintaan pelaku WannaCry dan membayar uang tebusan ini, nah masih tidak ada jaminan dari pelaku mengenai data yang dikunci akan dikembalikan. Jadi memang pelaku ini hanya memeras korban, karena memang itu sifat licik dari seorang pelaku kejahatan cyber yang hanya mencari keuntungan saja. Jadi dia itu tidak tahu data yang disandra tadi apakah masih ada di dia atau memang sudah hilang, itu kita juga tidak tahu. Yang jelas dia hanya ya dengan liciknya mencari keuntungan saja dari korban. Memang ini bisa dikategorikan sebagai teroris ya. Nah, kemudian kita membahas cara penyebaran WannaCry. Penyebaran WannaCry ini saat ini melalui exploit NSA atau Network Security Agent. NSA ini pada tahun 2016, yaitu salah satu senjata cyber milik Amerika Serikat yang telah dicuri oleh sekelompok organisasi hacker bernama Shadow Broker yang kemudian dibocorkan ke internet. Nah, Shadow Broker ini bisa dibilang akar dari pelaku ini ya, terjadinya ransomware WannaCry ini karena si Shadow Broker ini membocorkan exploit NSA yang merupakan senjata cyber dari Amerika Serikat ini. Nah, senjata cyber ini memiliki sandi Eternal Blue. Ini mengincar kelemahan terkait server message block di sistem informasi Windows. Khususnya versi lawas dari Windows seperti Windows XP. Nah, sebelumnya NSA diduga sering memakai Eternal Blue untuk mata-matai komputer agent. Eternal Blue itu merupakan vulnerability pada protokol SMB V1. Exploit ini menyerang sistem yang memiliki memiliki protokol SMB V1. Kedua, bisa diakses melalui internet. Ketiga, belum melakukan update patch MS 17 strip 10. Itu yang bisa tiga ini yang memungkinkan untuk diserang oleh Eternal Blue. Saat malware ini menyerang satu komputer, maka akan dengan cepat menyerang komputer yang lainnya yang berada pada satu jaringan. Nah, jadi apabila satu komputer terkena, komputer-komputer lain di jaringan yang sama dengan komputer yang diserang oleh ransomware tersebut akan berpotensi untuk diserang juga. Jadi penyebarannya yang sangat cepat itu sangat berbahaya. Dapat disimpulkan WannaCry dapat menyebar dengan memanfaatkan tool Eternal Blue, sehingga WannaCry dapat dengan mudah menyebar ke komputer lain tanpa perlu melakukan investasi korban terlebih dahulu, seperti tarik phishing, seperti yang dilakukan ransomware pada umumnya. WannaCry juga memiliki worm yang memungkinkan malware ini mencari komputer-komputer lain yang sekitarnya rentan dalam sebuah jaringan di suatu lingkungan, seperti rumah sakit, kantor, universitas, dan lain-lain. Kemudian menyerang mereka secara otomatis. Jadi bukan manual yang diatur oleh setiap orang menyerang satu komputer. Ini menyerang yang otomatis. WannaCry juga mampu melompat ke sasaran lain lewat internet dengan cara membuka IP address secara acak yang tidak hanya dalam jaringan lokal saja, sehingga memungkinkan WannaCry bisa menyebar melalui berbagai situs-situs di internet. Jadi dia itu bisa melompat melalui internet ya. Nah, apa sih kronologi yang terjadi pada tahun 2017 mengenai serangan ransomware WannaCry? Di sini kita sudah bahas ya.
Kasus penyerangan cyber ransomware WannaCry ini merupakan kasus serangan cyber terbesar yang pernah terjadi di dunia. Malware ini sangat berbahaya dan dapat menyebar dengan waktu yang relatif singkat. Yang menjadi korban dari serangan virus ini sangat beragam, mulai dari industri otomotif, telekomunikasi, perbankan, hingga rumah sakit. Jadi yang diserang merupakan yang jadi korban dari virus ini sangat-sangat berpengaruh pada masyarakat ya. Nah, berikut ini adalah kronologi singkat penyerangan virus WannaCry berdasarkan waktu lokal di masing-masing negara. Kejadian pertama pada Jumat 12 Mei 2017. Operator telekomunikasi di Spanyol, Telefosia, yang menjadi salah satu organisasi besar yang melaporkan telah menjadi korban WannaCry. Beberapa waktu kemudian, sejumlah klinik dan bahkan rumah sakit di Inggris juga melaporkan telah terjadi serangan serupa. Dalam hari yang sama sudah menyerang dua negara, dan yang diserang pun juga yang sangat-sangat berbahaya ya. Operator telekomunikasi dan juga rumah sakit. Tidak hanya sampai di situ, salah satu industri otomotif di Prancis, yaitu pabrikan mobil Renault, juga ikut menjadi korban dari serangan WannaCry dan terpaksa menghentikan produksi di beberapa pabriknya. Dalam satu hari sudah mencapai 3 negara yang terserang. Disambung juga dengan otoritas perkereta apian di Jerman, negara yang keempat yang diserang. Deutsche Bahn juga menjadi korban, sehingga mengakibatkan kacau tampilan jadwal kereta di berbagai stasiun. Ini kacau jadwal kereta di berbagai stasiun, berarti kacaunya jadwal itu dapat menyebabkan menimbulkan korban jiwa. Jadi dengan virus yang hanya menyerang perangkat komputer, ini sangat-sangat berbahaya. Kemudian pada siang harinya, sejumlah rumah sakit yang tergabung dalam jaringan National Health Service di Inggris juga terinfeksi, sehingga membuat dokter-dokter kesulitan dalam memberi layanan medis karena WannaCry mengunci data rekan pasien. Ini sangat berbahaya apabila dokter kesulitan dalam memberi layanan medis dan salah dalam menangani medis seorang pasien, maka korban jiwa bisa ditimbulkan oleh virus ini. Kemudian pada hari yang sama, sore harinya, WannaCry terdeteksi sudah masuk ke Indonesia dan menyerang rumah sakit Harapan Kita dan Darmais yang mengakibatkan ratusan server PC terdampak. Bahkan komputer untuk antrian pasien juga terdampak, sehingga mengakibatkan antrian pasien mulai tidak teratur. Di hari Jumat itu saja, ransomware sudah menyebar ke 74 negara di berbagai dunia dan memakan korban sebanyak 45.000 korban dalam satu hari. Hari kedua, Sabtu 13 Mei 2017, Rusia menjadi salah satu negara yang paling parah terdampak WannaCry. Di pagi hari sudah tercatat lebih dari 1.000 kasus terinfeksi WannaCry. Inggris mengumumkan setidaknya 45 organisasi kesehatan yang terdampak. Data rekam medis memang tidak dicuri, namun dikunci untuk dimintai uang tebusan. Di Turki, otoritas komunikasi dan komunikasi informasi mengumumkan adanya serangan virus WannaCry. Dijelaskan bahwa virus ini menyebar melalui celah keamanan server message block atau SMB Windows, sehingga mudah menyebar dan tidak bisa dicegah. Sabtu siangnya, Microsoft merilis patch darurat untuk menambal celah keamanan di sistem operasi Windows XP. Di sini bisa kita lihat Microsoft mulai melakukan tindakan mengenai WannaCry ini. Windows Server 2003 dan Windows 8 untuk mencegah serangan WannaCry. Sistem operasi lawas tersebut sebenarnya sudah tidak mendapat dukungan teknis dari Microsoft, tapi patch darurat ini diperlukan mengingat keadaan luar biasa serangan ransomware WannaCry yang tercatat telah menjangkit 75.000 sistem komputer di 99 negara. Sabtu sore, seorang peneliti keamanan berhasil meredam penyebaran WannaCry dengan mengaktifkan kill switch. Nah, kill switch ini berupa alamat domain internet yang terdapat dalam tubuh program ransomware tersebut. Kill switch ini diaktifkan setelah dengan cara membeli domain yang bersangkutan dengan harga murah dengan hanya $10 AS atau sekitar Rp130.000 pada saat itu. Peneliti keamanan Alphonse Tanujaya di Indonesia melaporkan angka infeksi WannaCry
turun drastis dari 100 ribuan IP menjadi kisaran 1000 IP. Yang artinya sekitar 99 ribu IP sudah diamankan. Hari ketiga pada Minggu 14 Mei 2017. Di pagi hari, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemkominfo di Indonesia, mengadakan konferensi pers darurat guna menyebarkan kabar perihal bahayanya WannaCry. Ransomware ini dikhawatirkan menyerang lebih banyak institusi pada esok harinya, yaitu pada hari Senin 15 Mei 2017, tepatnya pada saat komputer-komputer kantor dinyalakan pada saat permulaan jam kerja. Nah, di sini Kemenkominfo mengkhawatirkan apabila komputer-komputer pada hari Minggu di kantor-kantor sudah dimatikan, yang dikhawatirkan adalah keesokan harinya di mana bertepatan pada hari Senin 15 Mei 2017. Pada saat menyalakan komputer-komputer kantor tersebut, dikhawatirkan ransomware mulai aktif dan menyerang. Kemenkominfo menghimbau perusahaan-perusahaan untuk melakukan pencegahan yang sudah disebarkan. WannaCry dinobatkan sebagai serangan cyber terbesar sepanjang sejarah. Europol mencatat penyebarannya sudah mencapai 150 negara dengan jumlah korban sebanyak 200.000 sistem komputer. Europol mewanti-wanti bahwa infeksi WannaCry masih bisa meluas lebih jauh pada hari Senin 15 Mei 2017. Maka dari itu, Kemenkominfo di Indonesia ini mengadakan konferensi pers untuk menyebarkan selebaran langkah-langkah untuk pencegahan. Nah, apa gejala komputer yang diserang ransomware WannaCry? Tanda-tanda komputer kita apabila terserang ransomware WannaCry ini dapat dilihat di gejala awal di mana komputer akan menampilkan jendela, berisikan petunjuk alas dan cara membayar uang tebusan. Dan juga ada hitung mundur waktu untuk pembayaran uang tebusan dan tenggat waktu penghapusan dokumen jika tebusan tidak dibayar. Nah, di sini saya sudah memberikan gambaran dan di sini ada batas waktunya dan juga ada batas waktu apabila melewati batas waktu yang 6 hari ini 6 jam apa ya 6 hari ya 6 hari 24 jam 4 menit 14 detik ini maka file-filenya akan dihapus dan di sini tersedia juga tata cara dalam membayar dalam bahasa Indonesia. Maka dari itu ransomware ini memiliki bahasa yang sangat banyak. Nah, di sini kita bahas jendela tersebut tidak hanya menampilkan pesan dan petunjuk dalam bahasa Inggris saja. Prompt dan notifikasi tersebut bahkan ada versi bahasa Indonesia karena ransomware bersifat multilingual untuk menyasar korban di berbagai negara. Jadi memang pelaku sudah menyiapkan atau mendesain ransomware ini untuk menyerang seluruh dunia. Buktinya ada lebih dari 25 bahasa yang bisa ditampilkan oleh ransomware ini. Nah, setelah gejala tersebut, wallpaper Windows yang terserang WannaCry ini pun akan berganti dengan tulisan "Oops, your important files are encrypted" dengan background hitam, dan setelah itu seluruh data yang tersimpan pada komputer yang sudah terkena WannaCry tidak dapat diakses lagi. Bahkan untuk melihat, membaca, ataupun mengubah, itu sudah tidak bisa. Nah, ini tampilan kedua dari gejala apabila komputer sudah terserang ransomware WannaCry. Di sini ada tulisan yang saya bacakan tadi, "Oops, your important files are encrypted." Nah, kita masuk pada pembahasan terakhir yaitu kesimpulan. Adakah solusi untuk menangkal serangan ransomware WannaCry ini? Nah, sayangnya hingga saat ini, solusi untuk melepaskan diri dari serangan ransomware ini masih belum ditemukan. Sejak 2017 hingga saat ini masih belum ditemukan. Melakukan pembayaran tebusan juga sesuai yang diminta oleh pelaku WannaCry ini belum bisa menjadi jaminan kalau komputer akan dilepaskan dari WannaCry dan data yang disandra akan dikembalikan. Jadi membayar pun tidak ada gunanya. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan apabila komputer yang terserang virus ransomware WannaCry. Nah, ini hal-hal ini dapat dilakukan dalam bentuk pencegahan apabila komputer-komputer lain akan ikut tersebar. Nah, dengan cara mematikan koneksi jaringan internet dan server di setiap komputer untuk pencegahan penyebaran virus ke komputer lain. Jadi apabila satu komputer sudah terserang,
diusahakan servernya server-server yang terhubung ke komputer-komputer yang lainnya itu dimatikan demi mencegah penyebaran ke komputer lain. Ketua Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure atau IDSIRTII, M. Salahuddin mengatakan bahwa penyebaran ransomware WannaCry di Indonesia masih terbuka. Lantaran jika dilihat dari kejadian awalnya yang terjadi pada akhir pekan, di mana sebagian kantor libur dan mematikan komputer. Begitu komputer dinyalakan kembali, WannaCry akan menyelinap masuk ke komputer tanpa disadari dan dapat meluas ke jaringan tanpa disadari. Nah, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika telah merumuskan langkah-langkah pencegahan infeksi ransomware WannaCry yang bisa kita lihat di sini ya. Ada beberapa step yang bisa kita lakukan sebagai bentuk pencegahan. Memang ini karena yang kita bisa lihat tadi belum ada obatnya, tapi setidaknya kita melakukan pencegahan untuk menghindari virus ransomware ini. Yang pertama, cabut sambungan LAN dan matikan WiFi komputer untuk mencegah infeksi menyebar. Yang kedua, update security Windows dengan memasang patch MS 17.010 yang dapat diperoleh dari tautan berikut. Ada tautannya ya. Pengguna Windows XP disarankan agar mengganti sistem operasi ke versi yang lebih baru karena operation system lawas ini sudah tidak mendapat dukungan patch security dari Microsoft. Jadi diusahakan untuk menggunakan sistem operasi yang lebih baru. Nah, seperti apa bentuk MS patch itu tadi? Patch MS 17.010 ini. Ya, seperti inilah kira-kira patch MS 17.010 ini. Kemudian langkah berikutnya, jangan mengaktifkan fungsi makros. Nah, di sini sudah ada Trust Center di mana kita bisa mengaktifkan fungsi makros. Kemudian kita bisa menonaktifkan fungsi SMB V1. Ya, ini terletak di Windows Features. Nah, langkah selanjutnya, blokir port 139, 445, dan 3389. Nah, ini sudah saya sediakan juga gambar-gambarnya ya untuk step by step-nya. Kemudian yang keenam, perbarui software antivirus dan anti-ransomware. Nah, ada software-software seperti ini juga termasuk untuk antisipasi pencegahan ransomware ini menyebar. Dan juga yang terakhir, selalu backup file penting di komputer dan simpan di tempat lain. Nah, kalau mungkin ada Google Drive, bisa simpan di Google Drive, ataupun juga di Dropbox, atau juga di hard disk misalnya, atau flash disk. Jika memungkinkan di storage yang tidak terhubung ke jaringan atau internet. Nah, seperti yang saya bilang tadi, hard disk ataupun flash disk itu tidak terhubung ke internet. Nah, apabila Anda tidak bisa melakukan langkah-langkah di atas, maka Anda bisa meminta bantuan rekan yang mengerti atau ke tim IT kantor. Karena memang sasaran dari pelaku ransomware WannaCry ini merupakan perkantoran ya. Baiklah, ini sudah masuk di daftar pustaka yang artinya sudah bab terakhir dari makalah yang saya kerjakan. Nah, saya menyadari masih banyak kesalahan dalam penulisan ataupun juga susunan dari jurnal yang sudah saya kerjakan. Maka dari itu saya mohon maaf. Sekali lagi saya berterima kasih kepada Ibu dosen dan juga kepada siapapun yang menonton video presentasi saya ini. Dan juga kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.